saya Adinda Aisyah Putri, kelas 6 SD Telanan. Hari ini saya akan memperlihatkan hasil membuat buklet. Di sini ada dua, yaitu buklet yang pertama cemilan patis. Yang kedua ada buklet bertema kue serba coklat. Di buklet cemilan patis, isinya ada daftar isi dan menu-menu makanan. Di daftar isi ada 3 menu makanan, yaitu 1. Stik putri salju, 2. nastar apel, 3. perkedel singkong. Di gambar ini adalah contoh dari makanan stik putri salju. Ini gambarnya. Di sini ada bahan-bahannya dan cara membuatnya. Yang kedua ada nastar apel, ini gambarnya. Di sini bahan dan cara membuatnya. Dan yang terakhir ada perkedel singkong, ini gambarnya. Dan ada bahan-bahannya dan cara membuatnya. Di buklet kue serba coklat, isinya ada daftar isi dan menu-menu kue. Di daftar isi ini ada 4 menu kue, yaitu 1. cake coklat 1, 2. cake coklat 2, 3. cake duo coklat, 4. coklat cupcake. Di gambar 1 ini adalah contoh gambar dari kue cake coklat 1. Ini resep dasarnya dan cara membuatnya. Di gambar kedua ada cake coklat 2. Ini resep dasarnya dan cara membuatnya. Yang ketiga ada kue cake duo coklat, ini gambarnya. Yang terakhir ada coklat cupcake, ini gambarnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashila Putri Feradi dari kelas 6. Hari ini saya membuat buklet berjudul Masakan Khas Daerah dari Sumatera atau Palembang. Di halaman pertama ada gambar atau foto masakan pindang patin dari Sumatera. Dan di halaman kedua adalah bahan-bahan atau yang kita butuhkan saja untuk membuat pindang patin. Lalu di bawahnya juga ada tulisan bumbu halusnya. Terus di halaman ketiga ada bumbu tambahan. Kalau kalian nggak mau pakai nggak apa-apa ya, ini hanya bumbu tambahan saja. Terus di sini ada 5 cara membuat pindang patin. Ini cara pertama, ini cara kedua, ini cara ketiga, lalu ini cara keempat, dan ini cara kelima. Alasan saya membuat buklet atau alasan saya membuat pindang patin karena pindang patin adalah makanan atau yang saya sukai banget. Saya suka banget pindang patin. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian itu saja ya presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal Syakura, kelas 6 SD IT Al-Hanan. Saya akan mempresentasikan tugas SBK, yaitu membuat buklet. Adapun buklet yang saya buat tentang rumus bank ruang, terdiri dari 7 bank ruang, yaitu 1 kubus, 2 balok, 3 prisma, 4 tabung, 5 bola, 6 limas, 7 kerucut.
Yang pertama adalah kubus. Volume kubus adalah S kuadrat. Luas permukaan kubus adalah 6 kali S kuadrat. Dan ini balok. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Yang ketiga, prisma tegak segitiga. Volume prisma tegak segitiga adalah luas alas kali tinggi. Sedangkan luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah kali T. Selanjutnya, tabung. Volume tabung adalah V kali R kuadrat dikali T. Luas permukaan tabung adalah 2 kali V kuadrat R dikali R ditambah T. Lanjut, bola. Volume bola adalah 4/3 dikali V kali R kuadrat. Luas permukaan bola adalah 4 V R kuadrat. Dan yang terakhir adalah prisma segi 4, limas. Volume limas adalah 1/3 dikali L dikali luas alas dikali tinggi. Sedangkan luas permukaan limas adalah luas alas ditambah luas permukaan sisi bertegak. Dan yang terakhir, kerucut. Volume kerucut adalah 1/3 dikali V R kuadrat dikali tinggi. Luas permukaan kerucut adalah V kali R ditambah S. Demikianlah bukan saya yang buat tentang bangun ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azam Muhammad Hafiz, kelas 6. Saya akan membuat buklet. Bahan yang saya gunakan adalah pensil, kertas, lem, gunting, dan krayon. Cara membuat buklet adalah seperti ini. Bahan aktif ini buklet ini buklet atau nomor habis tempe kekinian khas Palembang, tempe kapar selang. Bahan dasarnya ikan gabus, sagu, garam, telur, gula merah, cabai kulit, dan asam jawa. Tempe kinian berwarna-warni dari buah dan sayuran.
Ciri-ciri pempek kekinian: wortel, sawi, dan buah naga. Mengandung buah dan sayur yang segar, berfungsi untuk menyehatkan badan karena ada vitaminnya. Rasanya lemak nian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Lestari. Ingin melihatkan apa yang sudah saya tulis. Ini buklet. Ini dari saya Dwi Lestari. Ini saya membuat tentang makanan khas. Ini satu ada daging rendang. Bahan dasarnya satu ada daging dan santan. 3. Ciri khusus menggunakan bumbu kaya akan rempah-rempah dengan kuah santan. 4. Mengandung lemak yang berfungsi untuk menghangatkan badan. Ini untuk daging rendang dan untuk yang buklet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanida Akatedi, kelas 6 SD Jalanan. Saya akan menjelaskan tentang makanan khas daerah, yaitu pempek. Bahan dasar pembuatan pempek adalah ikan giling dan sagu. Dan variasinya banyak, yaitu adalah pempek kapal selam, pempek lenjer, pempek kulit, dan yang lainnya. Dan kalsium gizi pada pempek yaitu adalah energi, zat besi, kalori, dan lemak, dan lain-lainnya. Itulah penjelasan saya tentang buklet. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan membahas tentang buklet yang saya telah buat. Ini dia bukletnya yang saya telah buat. Jadi saya akan membuat buklet tentang kain khas daerah, ya, kain khas daerah Indonesia. Yang pertama adalah kain batik. Ada bunga. Nama kain adalah batik, berasal dari Jawa Tengah. Ciri khas warna terang dan motifnya terinspirasi alam. Yang kedua adalah kain songket. Kain songket Palembang. Ciri khasnya adalah menggunakan benang emas atau benang mengkilau dan cemerlang, sehingga begitu menarik dilihat. Jadi kain ini terbuat dari campuran benang yang berkilau atau emas. Dan ini sangat mengkilau. Yang ketiga adalah jumputan khas Palembang. Jadi kain ini dibuat dengan cara dijumput. Ciri khasnya dibuat dengan cara dijumput. Motifnya titik tujuh yang paling terkenal. Ya, jadi ini titiknya yang tujuhnya terkenal. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selain itu ada dibuat dengan cara menjuput, motifnya titik tujuh yang paling terkenal. Selain itu ada motif kacang hijau, bunga, dan warna terang. Jadi ini adalah kain tenun sumba ikat. Jadi
berasal dari NTT atau Nusa Tenggara Timur. Ciri khasnya, motifnya bergaris-garis, mulai dari sederhana sampai rumit, hingga rumit. Ada juga motif kudanya. Yang terakhir yaitu kain batik Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf Fadil, akan menunjukkan buklet buatan saya. Isinya adalah anjuran untuk mencegah kita dari virus COVID-19. Dan jangan lupa memakai masker ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf Fadil, akan menunjukkan buklet buatan saya yang bertema COVID-19. Isinya merupakan saran-saran agar mencegah COVID-19. Dan itu saja yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Faizal. Hari ini pada harapan saya akan menunjukkan buklet tentang kuliner makanan khas Palembang, Srikaya. Bahannya adalah 1 mangkuk telur ayam, mangkuk gula pasir, mangkuk santan kental, dan pasta pandan secukupnya. Cara membuatnya adalah telur ayam dimasukkan ke dalam baskom, lalu gula pasir terus dikocok kental dengan kocokan tangan saja, lalu masukkan santan dan pasta pandan, kemudian diaduk-aduk sampai rata, lalu adonan tadi dituang ke dalam mangkuk atau cup kecil, terus dikukus selama kurang lebih 30 menit. Jika sudah dikukus, terus matikan kompor dan angkat srikayanya. Selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baim. Saya sedang membuat buklet yang bertema menghemat air. Ini halaman yang pertama. Ini halaman yang kedua. Dan ini halaman yang ketiga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizin. Saya membuat buklet tentang penghematan air. Di sini saya menggambar keran air. Tutup keran air kalau sudah tidak digunakan. Di sini saya menggambarkan pipa bocor. Perbaiki kebocoran air supaya air jadi hemat. Di sini saya menggambarkan orang sedang mencuci apel. Gunakan kembali air yang sudah dipakai, misalnya air bekas mencuci buah dan sayuran bisa digunakan kembali untuk menyiram tanaman. Itulah yang bisa saya jelaskan tentang buklet penghematan air. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Wijatri dari kelas 6 SD Telhanan. Kali ini saya akan memperlihatkan buklet buatan saya yang berjudul tentang penghematan air. Di halaman yang pertama, tutup keran air kalau sudah tidak digunakan. Di halaman kedua, perbaiki kebocoran air. Di halaman ketiga, gunakan kembali air yang sudah dipakai. Misalnya air bekas mencuci buah dan sayur bisa digunakan kembali untuk menyiram tanaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadian Ridho kelas 6. Saya membuat buklet tentang tema corona. Apa itu corona? Corona adalah virus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti anak-anak, bayi, orang dewasa, ibu hamil, dan lansia. Gejala corona adalah seperti demam, batuk kering, kelelahan, diare, sakit kepala, ruam pada kulit, sesak napas, nyeri dada, dan susah bicara. Cara menghindari corona: tetap patuhi protokol kesehatan dan melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Kubatul Musalamah, kelas 6 SD Dalhanan. Saya membuat buklet ke judul Kehobianku dan Kesukaanku. Kesukaanku adalah menggambar, kehobianku adalah menonton dan mengoleksi. Kesukaanku kehobianku selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan, kelas 6. Saya akan bacakan buklet tentang jenis-jenis usaha masyarakat. Usaha agraris adalah badan usaha yang kegiatannya dengan memanfaatkan bantuan alam atau segala kegiatan yang berkaitan dengan pertanian. Usaha agraris meliputi kegiatan bertani dan berkebun. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak pangan. Jadi pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, dan buah-buahan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis-jenis peternakan adalah peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, domba, dan biri-biri. Peternakan yang besar misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan unggas misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perairan darat terdiri atas perikanan air tawar, perikanan air panyau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk dan bendungan, empang sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, mujair, gurami, dan mas. Perikanan air panyau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. Perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai dan laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional saat musim ikan. Nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Selain untuk keperluan penduduk, hasil tangkapan ditunjukkan untuk ekspor. Pertambangan adalah kegiatan mendalam rangka pengusahaan mineral dan batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Kehutanan adalah suatu praktik untuk membuat, mengolah, menggunakan dan melestarikan
hutan untuk kepentingan manusia. Hutan Indonesia berperan sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembang biak berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sedangkan adalah kegiatan membeli barangan dan menjual kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemauan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya terjadi saling ketergantungan yang memenuhi barang kebutuhan. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari menyerap sumber daya alam. Usaha industri dilakukan secara perorangan atau berkelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga atau industri sedang dan industri besar. Itulah jenis usaha masyarakat. Demikianlah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsyad dari SDT Al-Hanan. Saya akan menjelaskan tentang air. Judul airnya, air dan manfaatnya. Yang pertama-tama, menghemat air, melestarikan kehidupan. Ayo hemat air. Kita membutuhkan air. Air tidak membutuhkan kita. Yang kedua, air sumber kehidupan. Air bersih, generasi sehat. Yang ketiga, setetes air itu berharga. Yang keempat, air sumber kehidupan, hemat air, jaga sumber air demi masa depan. Gunakan air sebaik-baiknya. Jangan boros menggunakan air. Cukup itu yang saya akan menjelaskan tentang air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malvin dari kelas 6. Bagiku tugas saya mengenai buklet. Saya akan menjelaskan tentang makanan daerah, yaitu pempek Palembang Cerita. Berikutnya macam-macam pempek, yaitu pempek kapal selam besar dan kecil, pempek lenjer, pempek adaan, pempek kulit, pempek kerupuk, pempek telur kecil, pempek panggang, pempek pisau, dan lain-lain. Berikutnya bahan-bahan bikin pempek. 1. Terigu, telur, ikan, penyedap rasa, minyak. Bahan-bahan bikin cuka, yaitu cabai, gula merah, asam. Berikutnya tersedia minuman, teh botol, jus stroberi, es teh manis, es jeruk, lemon tea, aqua, jus mangga, jus alpukat. Selamat menikmati, semoga datang kembali. Sekian dari tugas buklet dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membuat buklet yang bertemakan tanaman. Nah, tanaman yang saya bahas kali ini adalah tanaman keladi. Tanaman keladi ini mempunyai ciri khusus, yaitu daunnya lebar dan tipis, warnanya mencolok dan daunnya memanjang ke depan.
Tanaman ini sangat indah, warnanya mencolok, jadi banyak sekali orang yang suka. Tanaman keladi ini adalah tanaman hias. Tanaman ini sangat menarik. Tanaman ini sangat disukai banyak orang karena di satu daun yang tumbuh itu terdapat dua warna seperti warna hijau dan merah, hijau dan pink, hijau dan putih, dan lain-lain. Sekian ini buklet dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi akan mempresentasikan emblase buatan sendiri. Ini ada cap enak kental manis, berat bersih 37 kg. Manfaatnya cap enak bersih kental manis, nikmat untuk digunakan sebagai pelengkap minuman dan vitamin A, vitamin B1 dan mengandung kalsium B3. Sampai sini Nabi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn, kelas 6. Saya akan membuat buklet. Buklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selembaran. Buklet adalah reklame yang berbentuk kecil. Bahan-bahan yang kita butuhkan. Bahan-bahannya adalah gunting, lem haikol atau naikol, pena, pensil, dan pewarna. Pertama-tama kita lipat menjadi dua bagian. Yang kedua, kita lipat yang bagian atas ke atas. Dan yang bagian bawah lipat ke bawah. Dan kalau sudah seperti ini, kita lipat ke menjadi dua bagian harus lurus dan rapi. Dan kalian buka, ada 8 kotak. Yang di tengah-tengah harus digunting. Digunting di tengah-tengah bagian dan dilipat dan dipelengkungkan seperti ini. Satu yang dulu. Dan kalian tinggal lipat mana yang depan, mana yang belakang. Sudah jadi buklet, ini buku kecil. Tinggal kalian warnakan atau gambar sesuai tema kalian. Kalau tema aku adalah makanan khas Palembang. Kalian bisa membuatnya dengan mewarnai makanan-makanan khas Palembang seperti ini ya guys. Ini latar depannya, dan untuk latar belakang itu setelah kalian mewarnai mata. Sudah jadi. Dan ini di halaman pertama ada pempek khas Palembang. Pempek adalah makanan khas Palembang yang terkenal di Palembang. Pempek adalah makanan yang terbuat dari daging ikan yang digiling lembut yang dicampur tepung kanji atau tepung sagu. Makanan ini menu spesial di wilayah Palembang. Di halaman kedua ada burgo khas Palembang. Burgo adalah makanan khas Palembang. Makanan ini terdapat dalam golongan menu kecil. Burgo adalah makanan berbentuk dadar yang digulung, rasa gurih dan kuah khas dan wangi. Di halaman ketiga
Atau keempat, pindang khas Palembang. Pindang patin khas Palembang. Pindang patin adalah lauk pauk khas Palembang. Pindang patin disebut juga gulai patin yang terasa di lidah enak, yang kuah yang khas dan gurih. Ini latar depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mewarnai makanan-makanan khas Palembang seperti ini ya guys. Ini latar depannya, dan untuk latar belakang itu setelah kalian mewarnai apa sudah jadi. Dan ini di halaman pertama ada pempek khas Palembang. Pempek adalah makanan khas Palembang yang terkenal di Palembang. Pempek adalah makanan yang terbuat dari daging ikan yang digiling lembut yang dicampur tepung kanji atau tepung sagu. Makanan ini menu spesial di wilayah Palembang. Di halaman kedua ada burgo khas Palembang. Burgo adalah makanan khas Palembang. Makanan ini terdapat dalam golongan menu kecil. Burgo adalah makanan berbentuk dadar yang digulung, rasa gurih dan kuah khas dan wangi. Di halaman ketiga atau keempat, pindang khas Palembang. Pindang patin khas Palembang. Pindang patin adalah lauk pauk khas Palembang. Pindang patin disebut juga gulai patin yang terasa di lidah enak, yang kuah yang khas dan gurih. Ini latar depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas buklet Saira Aurelia kelas 6. Tugas SBK. Judul tema buklet adalah penghematan air. Apa itu buklet? Buklet adalah sebuah buku yang digunakan sebagai media untuk menampilkan berbagai produk dan jasa suatu perusahaan. Fungsi buklet adalah untuk mempromosikan jasa atau untuk menampilkan berbagai produk dan jasa suatu perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazla Regina Zahra dari kelas 6. Hari ini saya akan memperlihatkan tugas buklet 4 Sehat 5 Sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Azhara Ahmadana kelas 6. Tugas SPK membuat buklet makanan khas Sunda. Nasi liwet komplit, soto mie Bogor, asinan Bogor. Halaman pertama, ada nasi liwet komplit khas Sunda. Nasi liwet komplit bahan-bahannya ada beras, serai, salam, daun bawang, bawang merah, cabai, ikan teri, kerupuk, tahu tempe, ayam, dan lalapan dan lain-lain. Halaman kedua, soto mie Bogor khas Sunda. Bahan-bahannya adalah mie riso, bihun, daging sapi, kikil, tomat, jeruk nipis, kecap manis, sambal. Halaman ketiga ada asinan buah pilih khas Bogor. Bahan-bahannya adalah salak, timun, pepaya, mangga, bengkuang, kacang tanah, dan cabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sultan Santri Aji dari SDIT Al-Hanan kelas 6. Sultan hari ini akan membacakan buklet tentang tata cara berwudu. Berikut tata caranya. Satu, berdoa. Nawaitu wudu'a lirafil hadasil ashori fardo lillahi ta'ala. Lalu dilanjutkan dengan membersihkan kedua telapak tangan. Yang kedua, berkumur dan membersihkan hidung. Berkumur sebanyak 3 kali dan dilanjutkan membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Hirup air lalu keluarkan air dengan cara memencet hidung. Yang ketiga, membasuh muka. Membasuh wajah mulai dari ujung kepala mengenai rambut hingga ke bawah dagu. Yang keempat, membasuh tangan. Membasuh tangan hingga mengenai siku dan dimulai dari tangan kanan. Yang kelima, mengusap kepala. Mengusap kepala sebanyak 3 kali. Yang keenam, mengusap telinga. Mengusap kedua telinga mulai dari telinga bawah menuju bagian atas. Yang ketujuh, membasuh kaki sebanyak 3 kali hingga mengenai mata kaki, dimulai dari kaki kanan. Dan diakhiri dengan doa setelah wudhu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal mutawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda, ini tugas SBK Syatria kelas 6 buklet. Makanan khas daerah Bolu Kojo. Bahan dasar dan gambarnya. Bahan 4 butir telur, 500 gram tepung terigu, 250 gram gula pasir, 700 ml santan, 100 ml endapan pandan, 1/2 sendok garam, 100 gram margarin cair, 2 tetes pasta pandan. Cara membuat mixer semua bahan hingga tercampur rata. Tuang ke dalam loyang yang sudah disemir margarin dan taburan tepung. Masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan dengan suhu 80 C. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahran akan mempresentasikan buklet buatan Zahran tentang produk herbal. Di dalamnya ada barang-barang produk herbal. Yang pertama adalah Eta Good Milk. Deskripsi dari Eta Good Milk adalah susu kambing lebih mudah dicerna, kandungan gizi lebih lengkap, merupakan sumber kalsium, protein, asam amino, fosfor, kalsium, riboflavin atau vitamin B2. Yang kedua adalah pasta gigi herbal. Kombinasi bahan aktif berkualitas tinggi, sangat baik untuk menghilangkan plak, meningkatkan kesehatan gigi dan mulut, dan membuat gigi lebih putih. Ketiga, Extra Food. Extra Food suplemen kesehatan alami yang dibuat dari sinergi 2-3 herbal yang akan antioksidan dan serat alami. Keempat adalah Sari Kurma. Kurma kaya akan dengan fosfat, boron, potasium, kalsium, vitamin dan mineral. Itu sekian dari saya untuk presentasi buklet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.